Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni Ramadan dengan NIM 25075012. Dan saya, Faiza Al-Khairani dengan NIM 25075009. Di sini kami akan menganalisis sebuah kasus tentang pelanggaran etika dan estetika di bidang boga. Saksikan videonya ya. Kasus pelanggaran yang akan kami bahas terjadi pada sebuah toko roti yang bernama Bake and Green. Toko roti yang berjualan melalui media online yang mengklaim bahwa produknya itu gluten free, yaitu bebas dari gluten atau tepung terigu. Lalu, dairy free yang bebas dari pengguna susu sapi. Dan rotinya cocok bagi orang-orang yang tidak mengkonsumsi produk hewani atau biasa disebut dengan vegan. Selain itu, katanya mereka juga menggunakan stevia sebagai pemanis alami. Nah, sasaran utama penjualannya yaitu orang-orang yang mengalami masalah kesehatan seperti alergi terhadap bahan-bahan yang biasa digunakan untuk pembuatan roti. Di kasus ini, ada salah seorang korban bernama Ibu Felicia Elizabeth yang memiliki anak, yang mana anak tersebut tidak bisa mengkonsumsi produk hewani seperti telur dan susu. Setelah dikenalkan oleh temannya, Ibu Felicia tergiur untuk membeli di toko roti ini karena klaim produknya yang dairy free dan vegan bread tadi. Di mana di pikiran Ibu Felicia pasti anaknya akan menyukai dari roti tersebut. Namun, setelah anaknya mengkonsumsi rotinya, muncul banyak ruam merah di sekujur badan hingga bengkak-bengkak. Setelah dilakukan uji lab, ternyata roti yang klaimnya gluten free dan dairy free tadi positif mengandung gluten dan susu. Dan yang lebih parahnya lagi, ada dugaan bahwa roti yang dijual oleh toko Bake and Green ini mengambil roti dari toko lain, lalu di-repackaging dan distempel dengan label Bake and Green, serta klaimnya yang vegan bread dan sebagainya di atas. Nah, dari peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut merupakan kasus penipuan produk yang merugikan banyak orang. Pada kasus Bake and Green ini, banyak sekali pelanggaran etika dalam berbisnis. Yang pertama yaitu penipuan kepada konsumen karena telah mengklaim produknya yang terbilang sangat sehat dan vegan friendly. Namun, kenyataannya tidak sesuai dengan aslinya dan merupakan produk yang dipacking ulang dari toko lain. Yang kedua yaitu pelanggaran terhadap kepercayaan konsumen. Karena klaim produknya yang seperti itu, membuat target pasarnya adalah orang-orang yang memiliki masalah kesehatan dan tidak bisa mengkonsumsi sebagian besar bahan dari pembuatan roti, yang membuat konsumen percaya bahwa roti tersebut aman dan khusus untuk mereka. Namun kenyataannya, Bake and Green tidak membuat produknya sendiri. Hal tersebut sangat merusak kepercayaan para konsumen. Yang ketiga yaitu memanfaatkan label sehat pada produknya. Di tengah banyaknya orang yang ingin hidup sehat, namun tetap bisa mengkonsumsi roti-rotian, toko Bake and Green ini malah memanfaatkan keadaan hanya untuk mencari keuntungan. Padahal fakta aslinya, produk yang dijual tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, setelah membahas pelanggaran etika, kali ini kita akan membahas pelanggaran estetika terhadap bisnis kuliner. Di dalam kasus ini, toko Bake and Green membuat brandingan dengan sangat premium dan sehat yang membuat konsumen dengan mudah mempercayainya. Namun, tampilan merek tidak sesuai dengan keaslian produk yang membuat semuanya sia-sia. Yang mana orang akan berpikir, percuma saja kemasannya cantik, namun produknya tidak sesuai aslinya. Pemasaran yang katanya vegan bread, gluten bread, itu juga merusak estetika dari pemasaran karena klaim produk yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dampak atau akibat dari pelanggaran etika dan estetika profesi dari sebuah toko Bake and Green. Pertama, ada risiko kesehatan. Risiko kesehatan ini yang paling serius. Bayangkan, ada anak yang punya alergi, lalu dia makan produk yang dia kira aman, tapi ternyata mengandung bahan yang memicu alergi atau gluten. Akibatnya bisa muncul reaksi yang bikin ruam, bengkak, atau bahkan kondisi yang lebih parah. Lalu yang kedua, kepercayaan publik. Kepercayaan publik bisa hilang karena konsumen yang merasa tertipu pasti akan menceritakan kepada orang lain. Apalagi sekarang kita tinggal di dunia yang media sosial. Tinggal unggah, semua orang bisa tahu. Dampaknya reputasi produk seperti Bake and Green bisa ambruk dan orang-orang akan jadi takut membeli lagi. Yang terakhir itu ada dampak pada hukum. Pelanggaran semacam ini bisa menjerat pelaku ke dalam undang-undang pangan atau aturan lain yang berlaku. Jadi masalahnya bukan cuma soal citra, tapi juga bisa berujung pada konsekuensi legal. Selanjutnya yaitu ada kerugian finansial bagi konsumen. Bayangkan, pembeli yang sudah rela bayar lebih mahal karena yakin produknya sehat dan aman, ketika diklaim bahwa produknya itu anti gluten, ternyata mereka salah.
Mereka bukan hanya rugi secara materi, tetapi juga rugi secara kepercayaan, apalagi kalau proses pengembalian dana atau kompensasi nggak jelas atau menyulitkan. Dalam kasus di atas, kami dapat mengusulkan beberapa solusi atau tindakan perbaikan. Langkah pertama yang dilakukan setelah kasusnya menyebar adalah dengan owner atau orang yang berkontribusi dalam usaha tersebut memberikan respon dengan meminta maaf secara publik dan bertanggung jawab terhadap konsumen yang sudah terkena imbasnya. Lalu, toko bakery ini harus transparan, mengungkapkan dengan jujur terhadap produk yang dijual, baik dari bahan hingga proses pembuatan. Dan jika memang benar gluten free, seharusnya toko Bake and Green menampilkan uji lab pada produknya agar para konsumen semakin percaya. Selanjutnya, berhenti memasarkan produk dengan embel-embel gluten free atau vegan bread yang bebas dari alergen jika belum ada bukti hasil uji lab yang kuat. Jika masih ingin ada di dunia bisnis, owner sebaiknya melakukan rebranding ulang dengan fokus pada kejujuran produk, membuat informasi dari produk secara transparan, dan memasarkannya sesuai apa adanya produk yang dijual. Pesan atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari kasus Bake and Green tersebut adalah mereka mengajarkan kita satu hal penting, yaitu kejujuran. Kejujuran adalah fondasi utama dalam menjalankan bisnis kuliner, apalagi jika kita menggunakan klaim kesehatan sebagai daya tarik utama. Etika bisnis itu tidak hanya tentang profit atau keuntungan. Ada tanggung jawab moral yang harus kita pegang, terutama pada konsumen yang paling rentan seperti anak-anak dengan alergi atau mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Dari segi estetika, banyak brand berhasil tampil menarik dengan kemasan cantik dan narasi sehat. Namun, jika klaim itu tidak didukung oleh substansi yang jujur, semua keindahan itu hanya menjadi ilusi, bahkan bisa berbalik menjadi bumerang. Solusi terbaik bagi pelaku usaha adalah menggabungkan estetika brand yang kuat dan menarik dengan transparansi dan integritas terhadap bahan dan proses, karena keindahan yang sejati selalu berangkat dari kejujuran.